Oke, masuk ke aspek kualitas data ya. Ini juga ada di, kalau misalkan teman-teman di EPSS juga menilai nih kualitas data. Nah, kualitas data ini topik kita ada 5 ya nanti ya. Ada 5, sorry, 6. Ada 6 dimensi yang harus dijaga kuat. Dimensi relevansi, akurasi, aktualitas, dan ketepatan waktu, dimensi aksesibilitas, koherensi, dan interpretabilitas kejelasan. Jadi ini juga mengacu ke UNNQIF ya, United Nations Quality Assurance Framework, bahwa proses untuk memberikan jaminan bahwa output yang dihasilkan itu sudah memenuhi belum terhadap standar kualitas yang ditetapkan. Walaupun sebenarnya ini kita sendiri suka melanggar juga, tapi paling tidak kita punya standarnya. Oke. Di, nah ini keterkaitan instrumen penjaminan kualitas dengan terhadap EPSS ya tadi ya. Di sini juga ada bahwa hasil pengukuran kualitas dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait penerapan domain kualitas data di EPSS. Nah, ini kalau di EPSS itu di dimensi relevansi itu ada di aspek relevansi, kemudian yang berbeda ini sedikit di dimensi koherensi dan komparabilitas. Kalau di EPSS itu dia aspeknya keterbandingan dan konsistensi. Aksesibilitas masih sama. Kalau interpretabilitas itu tidak masuk di EPSS itu karena sudah masuk di metadata statistik di prinsip di domain prinsip STI. Oke, yang pertama terkait dimensi relevansi, ini sebenarnya mengacu kepada sejauh mana data dan informasi statistik dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi pengguna. Nah, ini ketika tadi ya, saya bilang tadi ketika Bapak Ibu periksa rekomendasi statistiknya, secara relevansi ini oke nggak nih tadi nih? Bisa Bapak Ibu memberikan masukan, ini kayaknya harusnya data ini bisa dirilis sekian karena banyak permintaan data terkait ini gitu. secara secara kebutuhan penggunanya gitu. Dan kemudian data ini, variabel ini sebenarnya bisa dimaksimalkan nih, bisa ditambahkan nih ketika ngumpulin data ini gitu. Ini juga kita membantu dari segi kualitas datanya dari agar statistik sektoralnya semakin baik. Kemudian dari dimensi akurasi, ini juga mengacu pada kemampuan data dalam menggambarkan populasi atau kondisi yang sebenarnya secara tepat. Ya, ini bisa tadi, nah ini akurasi juga nanti ketika membahas terkait kegiatan statistik sektoral, juga pastikan bahwa paling gampang Bapak Ibu ambil aja standarnya BPS gitu kan. Ketika melakukan pengumpulan data, dia kuesionernya oke. Dia kuesionernya oke, ya kan? Ada yang jelas nih, kenapa variabel ini taruh di pertanyaan pertama, kedua, ketiga, gitu kan. Kemudian dari sisi validitas datanya juga sudah melalui proses yang berkali-kali. Dari error system checkingnya, dari aplikasinya sudah ada. Kemudian dari sisi koherensi ininya juga ada nanti dicek juga, apa namanya, dari aplikasinya, ada cek anomalinya lain. Dan kita juga ada supervisinya juga terkait akurasi datanya melalui uji petik atau bahkan kita juga melaksanakan PES untuk yang sifatnya sensus. Kemudian dari sisi aktualitas dan ketepatan waktu. Nah, ini pastikan bahwa nanti data-data sektoral ya kan memenuhi dimensi ini ya kan. Apakah ketepatan waktu ya kan diseminasi datanya sesuai enggak dengan jadwal revisi yang dijanjikan kepada pengguna. Nah, ini biar tadi jelas ya kan. Misalkan Bapak Ibu lagi rapat kebijakan mengambil kebijakan terkait misalkan penanganan kemiskinan di wilayah A. Mau minta data A, B, C, D ternyata belum terupdate gitu loh, update-nya tuh tidak jelas nih. Pas dicek di romantiknya atau di metadata kegiatan statistiknya, bilangnya update-nya misalkan di setiap tanggal Desember. Tapi ternyata secara dicek ke dalam datanya, ternyata datanya tidak terupdate. Nah, ini juga harus dicek. Pastikan lagi bahwa dimensi ketepatan waktu maupun dimensi aktualitas datanya juga apa namanya terpenuhi. Di sisi kita sendiri banyak yang data-datanya sebenarnya tidak aktual juga gitu loh. Gap-nya terlalu lama antara data dikumpulkan dengan data rilisnya. Ini juga sebenarnya jadi apa namanya self awareness kita juga ya, harus kita sadar juga gitu bahwa ini ada yang ada yang perlu diperbaiki juga di sisi kita juga. Kemudian dari sisi eh,
Nah, ini juga tadi ya, masih di penjaminan ketepatan waktu, banyak yang kitanya bingung gitu kan, untuk mengecek nih data-data mereka kapan dirilisnya. Kalau kita enakan ada ARC-nya. Nah, ini juga bisa dimintain saran ke teman-teman Kominfo, coba dibikin juga nih, dari dapat populasi kegiatan statistiknya apa, ya kan, dari data tersebut ada variabel dan indikator apa saja yang dihasilkan. Nah, ini dipublikasikan di publikasi mana, kemudian kapan dirilisnya di situ. Oke. Kemudian dari sisi dimensi aksesibilitas atau kemudahan bagi pengguna dalam mengakses data informasi statistik yang dihasilkan, termasuk penyediaan metadata yang memadai. Nah, syukurnya semenjak Perpres 1 Data, sekarang kita berbondong-bondong melakukan tahapan yang namanya open data, ya kan? Data-data yang dulu mungkin sulit sekali kita akses, sekarang sudah jauh lebih gampang lah dengan adanya Perpres 1 Data tersebut. Sudah ada satu data ke kabupaten mana, satu data provinsi mana, paling tidak dari segi aksesibilitas sudah standar bawahnya sudah terpenuhi karena sudah ada open datanya tersebut. Walaupun belum maksimal. Nah, coba ya kan, eh, ketika melakukan pembinaan nanti dorong Pemdanya itu untuk mengeluarkan datanya semakin besar sekali, makin banyak sekali. Karena makin banyak data yang tersedia untuk publik, maka keterbukaan terhadap data, eh, kemudahan bagi, misalkan ada peneliti yang mau melakukan penelitian tertentu, kemudian ada lagi mungkin instansi mana yang itu akan apa ya, akumulasi knowledge-nya, pengetahuannya itu akan semakin cepat, makin besar sekali, dan penyelesaian-penyelesaian masalah ke depannya pun karena akses datanya semakin mudah akan membantu banyak orang, jadi bisa mengevaluasi Pemdanya juga bisa lebih baik gitu kan, atau mungkin Pemdanya sendiri mau melakukan penyelesaian masalah, intervensi masalah tertentu juga mungkin lebih gampang situ. Nah, ini bentuk aksesibilitas data ya kan, bisa tampil secara portal web, atau mungkin untuk data-data yang sifatnya rahasia atau internal bisa integrasi data melalui sistem tertentu gitu. Banyak kanalnya lah untuk ini, tergantung kebutuhan data tersebut. Oke. Kemudian dari sisi koherensi dan keterbandingan. Nah, ini terkait sebenarnya kalau di prinsip satu data itu terkait standar datanya ya. Paling tidak tadi sebelum mengumpulkan data, orang-orang yang mengumpulkan datanya ini sudah tahu kondefnya. Baik data-data yang memang dikumpulkan secara primer, berarti standar datanya sudah tahu, sudah ada pembekalan, data ini kondefnya seperti apa, maupun untuk data-data yang sifatnya ngambil dari sistem. Berarti jangan sampai data A, sistem kepegawaian tadi ya, atau data pendidikan tertentu, cutting point-nya yang satu di 1 Mei, yang satu di 1 Juli. Ini juga penting dari sisi dimensi koherensi dan keterbandingan. Kayaknya ketika ada ketemu data bentrok atau mungkin datanya berbeda, jangan langsung saling bentrok. Coba pahami dulu dari sisi metadatanya seperti apa. Oke. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Kait kemudian dimensi interpretabilitas atau kejelasan. Oke, dari sini ya kan, sebisa mungkin bahwa data statistik yang disajikan itu dapat mudah dipahami dan dapat didaftarkan dengan baik. Bahwa kalau misalkan di BPS itu dulu, kita paling gampang ya di sebelahnya itu ada metadatanya gitu kan. Langsung bisa tahu nih, oh data ini, eh, kejelasan informasinya tuh membahas tentang A, B, C, D gitu. Atau mungkin ketika scroll mouse-nya kita ke tertentu tuh langsung muncul di bawahnya gitu. Di beberapa website luar negeri seperti itu tampilannya. Nah, ini untuk memudahkan interpretabilitas atau kejelasan terhadap data. Ya, mungkin untuk teman-teman Pemda yang masih tingkat kematangan statistiknya masih bawah gitu ya, mungkin untuk sampai ke sini agak berat gitu, tapi paling tidak harus di-push pelan-pelan terkait dimensi interpretabilitas kejelasan, oh, ini. Oke, ini kita sudah selesai terkait materi kualitas data. Ada yang ditanyakan, mungkin pernah mendapatkan pertanyaan dari teman-teman Pemda terkait gimana sih cara kita ningkatin kualitas data sektoral? Ada mungkin yang ingin bertanya? Ada? Atau sudah lelah mengikuti kegiatan ini? Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan di dimensi kualitas data, kita masuk ke diskusi umum dulu kali ya.
Jadi nanti mungkin saya fasilitatornya, saya coba. Bang Arif, boleh dibuka kameranya Bang Arif biar kita masuk ke sesi diskusi umum dulu. Oke, Baik, Bang. ini ada, kalau tidak ada, saya ada perlu beberapa yang harus dikuatkan dulu ya, mungkin Bapak Ibu ya. Eh, yang pertama nanti saling ngisi aja ya. Yang perlu Bapak Ibu nanti mungkin PR ya, PR bagi teman-teman pembina statistik ini yang perlu nanti dikuatkan oleh para pembina yaitu cari, walaupun nanti saya juga share juga lah nanti ya. Coba cari nanti praktek baik mana inovasi, ini bukan harus inovasi ya, praktek baik atau yang sudah berjalan sukses. Pemda mana, bisa Pemkab, Pemprov gitu kan, yang sudah melakukan kegiatan statistiknya yang baik gitu, statistik penyelenggaraan statistik sektoralnya dengan baik. Bisa dilihat dari IPS-nya, indeks IPS-nya, indeks pembangunan statistiknya. Kalau secara provinsi, paling enak itu melihatnya itu DKI Jakarta atau mungkin Provinsi Bali. Sebagai gambaran, DKI Jakarta itu ketika, saya ngambil gampang nih yang sudah oke kemarin ya, waktu Reksosek selesai, mereka itu sudah ada Reksosek tandingannya di level DKI Jakarta. Jadi ketika ada data Reksoseknya udah oke, mereka langsung pairing data, dan ketika pairing itu harus, kalau misalkan nih Pemprov Kalbar mau minta API biar bisa langsung terhubung dengan aplikasinya, itu harus memenuhi ISO tertentu gitu loh. Tapi misalnya DKI itu mereka sudah oke tuh, udah standar sistemnya itu udah oke di sana, sehingga Bappenas mau sharing sana. Nah, ketika di-sharing dengan data-data yang ada di DKI itu, mereka juga punya Reksoseknya, saya lupa namanya apa. Itu ada aplikasinya mereka sendiri, sudah ada pengumpulan data sendiri juga, itu mereka jauh lebih mature-nya di sana. Kemudian mereka juga sering melakukan survei-survei statistik, bukan hanya kompromin di level Pemda DKI Jakarta itu. Misalkan mereka di sana itu kemarin ceritanya ada eh, melaksanakan, bukan melaksanakan, Pemprovnya itu menyediakan WiFi gratis. Nah, dari WiFi gratis itu, dari permintaan BPKP, ini coba dicek nih tingkat penggunaannya, bagaimana sih dari sisi masyarakat, kegunaannya dari sisi masyarakat, seperti apa persepsi masyarakat menggunakan WiFi ini. Nah, mereka melakukan survei terhadap persepsi masyarakat dalam penggunaan WiFi gratis tersebut. Mungkin nanti dari misalkan Pemkot Kota Pontianak atau Pemkot Kota Singkawang, biasanya nih ya kita ngambil yang kota dulu yang udah biasanya advance dari sisi IT-nya. Nah itu mungkin ada apa di sana, mungkin bisa di-push nih apa namanya Pemkotnya itu mengumpulkan data yang mungkin selama ini tidak terpikirkan ya gitu. Itu dari sisi eh, penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral. Kemudian eh, di si kemudian nanti juga diharapkan teman-teman juga ini bisa menyesuaikan audiensnya nanti. Misalkan melakukan pembinaan ke level eksekutifnya atau kalau disebutnya high level meeting ya. Nah, untuk high level meeting beda itu. Kita nggak bisa ngomongin JSBPM seperti kata Bang Arif tadi. Kita harus ngomongnya ya makro-makro dulu, ngomongin ngomongin IQ kepala, indikator-indikator makro, seperti itu. Kita nggak bisa ngomongin hal-hal yang teknis. Beda nanti ketika kita ngomong dengan operator-operator data, itu beda lagi. Nah, itu sangat-sangat teknis sekali. Nggak bisa kita ngomongin IQ di level operator data, karena mereka nggak punya power juga untuk melakukan perubahan tertentu. Tuh. Itu sedikit tambahan dulu, nanti ada lagi mungkin yang dibahas selanjutnya. Pak Tommy, gimana? Bang Arif, Pak Tommy dulu mungkin, ada yang mau tambahkan? Ya, terima kasih, Bang Yoga. Kalau masalah tadi di pemerintah Kota Pontianak ya, Hmm, itu mereka itu ada namanya JEPIN, Jendela Pontianak Integrasi. Jadi eh, kalau isian di dalam sih saya lihat ini memang beberapa ya, nggak semuanya. Beberapa kita bisa anggap bahwa itu statistik sektoralnya mereka gitu loh. Cuma lagi-lagi mungkin selama ini belum belum ter apa ya, belum terintegrasi dengan kita gitu. Meskipun memang hubungan kerja kita dengan Kominfo itu udah sangat-sangat dekat gitu ya. Mungkin mereka udah jalan dulu gitu, mereka anggap ini ya sudahlah mereka jalan sendiri gitu. Nah, seperti itu. Cuma nanti ke depannya mungkin kita coba untuk apa ya, kolaborasi ya. Jadi agar tadi yang mereka punya itu secara kualitas sudah betul gitu loh. Seperti itu. Eh, Kemudian kemarin saya lupa ada satu, mungkin itu salah satu sebabnya Kominfo itu melakukan semacam survei atau pembinaan ya melalui saya bilang pihak kemarin ketiga. konsultan datang ke itu OPD. Jadi contoh menarik gini, di satu dinas
dia ngotot. Kalau contoh kecil indeks pembangunan gender itu kami katanya, kami punya surveinya. Nah, kan gila itu kan. Kalau IPG itu kan sebenarnya kalau kita kan dari IPM tapi berbasis gender gitu kan sederhananya gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kalau menurut saya memang harus eh, si Kominfo ini di apa? Digaruk satu-satu apa sih indikator-indikator yang mereka punya dan di combine dengan yang milik BPS gitu. Jangan sampai terjadi kayak gitu gitu. Bukan berarti kita sok-sokan BPS paling bagus enggak sih, tapi sepanjang itu bahwa memang kita ada, ya kenapa mereka bikin sendiri gitu. Atau kalau memang kita nggak ada, ya sudah, ya itulah yang kita bina gitu. Gitu aja. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih Pak Tommy. Bang Arif, silakan. Jadi kita bahas umum ya Bang, Mm-mm. terkait dengan kualitas data ini ya. Kalau misalnya Bukan hanya kita, kualitas data, Bang Arif. Jadi semuanya lah secara umum dari total dari awal kemarin mungkin ada yang mau disampaikan tapi terlewat gitu. oke, dan, mungkin mau saya sampaikan, eh, pertama, dan itu apa yang kita lakukan itu apa? Hidup-hidup kita nagih OPD tentang metadata, kemudian nagih tentang rekomendasi. Hmm. Saya coba mencari-cari di internet ya, bagaimana sih sebenarnya gitu. Nah, betul kata kita diskusikan, kita setuju ya, kita setuju bahwa ketika kita berbicara tentang PSBPM, kita lawan bicara kita jangan orang-orang yang seperti pimpinan, bentuk pimpinan gitu, yang berbicara tentang indeks atau makro. Nah, hujan badai ini Bang Arif. Ketika Mana kita Arif? berbicara tentang GS, Putus-putus. ya, Putus-putus nih, karena hujan badai kan bawah. ya kan? Saya bintang, lah ya bisa kan? Bang, tidak bisa lah. Cuman ini bahwa mungkin saya juga perlu Bang Yoga juga bisa diskusi dengan Bang Yoga terkait dengan kualitas data ini kan sebenarnya turunan dari Iya. UNSD ya tentang National Quality apa Assurance Hmm. NQAS ya ngomong ya. Iya. Cuman turunan kita orang tuh pemerintah daerah tuh bakal nanya ini domain yang tentang kualitas data ini mereka mau kok mau misalnya tapi mereka kita juga menjelaskannya itu sangat bukan sih saya kita patuh pada apa yang kita kerjakan. Hmm. Data itu kalau di pedoman itu kan quality gap. Nah, Belum pakai laptop baru kan nih? Belum pakai laptop baru kan nih? Oke. Udah ya Bang ya? Tes. Mau ada pembagian kah dari provinsi ini? Ada lah Pak. Kemarin kan dapat tuh masing-masing kapkol. Oh, masih pakai Oh iya laptop. ya. Oh, nggak tahu saya. Bang, suara saya udah ya Bang ya? Masuk, masuk. Oke. Saya pakai laptop Sukma izin. Nah, terkait dengan kualitas data ini yang bisa kita jelaskan ya Bang ya. Itu hanya sampai atau di buku pedoman itu tentang quality gate gitu loh. Nah, apakah bagaimana Bang kalau saya diskusi aja dengan Bang Yoga, mungkin dengan teman-teman Iya, ada insight baru gitu kan. betul. Kualitas data ini kan tata kelola ya, tata kelola. Tata kelola itu sebenarnya di situ ada peluang-peluang inovasi sebenarnya. Tidak rigid kita harus melakukan ini, melakukan itu. Kalau itu berarti manajemen kan, manajemen data satu data. Tapi ini kan tata kelola. Jadi kemungkinan dalam tujuan itu yang penting satu data, tapi caranya beda-beda gitu. Nah, gimana Bang ya kalau kualitas data tuh misalnya ada pemerintah daerah melakukan suatu inovasi terkait untuk meningkatkan kualitas data itu ketika misalnya kan ujung-ujungnya kan EPSS ya. Itu
itu ketika dalam bentuk apakah eh, hanya sebatas mereka itu mengimplementasikan quality gate gitu. Karena sampai saat ini saya juga ketika saya membina Pemda itu mereka eh, yang mereka ikutkan itu proses yang quality gate-nya BPS gitu ya. Yang saya ajarkan kayak gitu gitu. Quality gate BPS Betul. ketika misalnya dari pengumpulan ke pengolahan, nah ada gate-nya. Apakah di pengumpulan ini sudah aman? Aman gimana ya? Persentase dari jumlah OPD yang me, mengasihkan data itu udah berapa persen? Nah itu ada kayak gate-nya sebelum masuk ke tahap selanjutnya itu kita tahan dulu gitu. Gitu sih kalau dari kami apakah keliru atau gimana? Mungkin ada teman-teman yang pernah diskusi atau Bang Yoga bisa ngasih insight itu kalau kami seperti itu gitu Bang. Kalau kami di Ya. Mempelai seperti itu gitu. Kami mengadopsi quality gate-nya BPS, tapi coba kami sampaikan dengan lebih sederhana ke pemerintah daerah. Seperti itu Bang. Oke, kalau quality gates, kalau misalkan coba silahkan dibaca lagi di slide-nya itu. Oh, Sorry, terputus. Gantian nih. Aduh, kebagiannya belum kan host pula nih. Bentar ya. Ada hujan badai kayaknya di Kota Baru. hujan badai. Sorry, eh, satu provinsi kelempar semua. Boleh hostnya dibalikin ke anunya. Tadi siapa tuh yang megang hostnya sekarang? Pak Tommy bisa lempar hostnya ke saya, Pak. Ya, Klik, balikin saya. Diklik nama saya, situ. Tadi satu provinsi kelempar semua ke disconnect. Di partisipan, Pak, klik partisipan. Kemudian pilih nama saya, 6100 Yoga Pamungkas. Diklik lambang tiganya, biarkan mouse-nya. oke. Oke, sudah Pak. Oke, makasih Pak Tommy. Oke, nyambung tadi ya, sorry terputus. Jadi untuk quality gate yang dilaksanakan yang baratnya menjadi contoh kita ya. Kalau di slide itu kan apakah pertanyaannya kan apakah quality gate itu bisa menjamin kualitas kan? Sama seperti kualitas assurance kan? Karena quality gates itu hanya instrumen RIF, ya kan? Belum tentu orang-orang yang isikan di quality gates di instrumen itu bisa menjamin kualitas, ya kan? Sama seperti kayak kita. Kalau kita misalkan sekarang nih lagi diminta, apakah Anda sudah menerapkan ini? Iya, 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 iya. Semua apakah benar-benar terjamin kualitasnya jamin? Belum tentu kan, karena itu sebagai instrumen tadi itu quality gates itu belum tentu dia menjadi quality assurance bahwa kualitasnya itu sudah terjamin ya, asuransi kesehatan asuransi asuransi kualitasnya ya bahasa itunya itu asuransi kesehatan pula ya. Jadi eh, terus bagaimana kalau misalkan mau sampai quality assurance-nya? Banyak cara ya kan, bisa melalui PES ya kan. Caranya nih kalau misalkan dia berbentuk pendataan lengkap harusnya ada PES-nya ya kan, Post Enumeration Survey. Nah, itu lebih lebih kualitasnya lebih nampak tuh kalau misalkan di situ. Nah, kalau misalkan dia berupa survei, nah berarti harusnya ada penghitungan eh, per indikator yang dikeluarkan itu ada apa sih namanya kalau kita standar errornya itu kan nampak loh misalnya dari situnya, dari segi data yang dihasilkan situ.
Itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan dari segi kompromin, kalau kompromin kayaknya nggak bisa ya, kan bukan berupa survei, bukan pendataan lengkap kan. Dia kan merupakan data registrasi. Terus gimana mau ngelihat tingkat kualitasnya? Bisa melalui quality gauge-nya itu, bisa dicek ke quality gauge-nya, atau mungkin bisa jadi uji petik, ya kan? Salah satu caranya tadi kan ada uji petik kan? Uji petik gimana nih ketika pada saat melakukan pengumpulan datanya di desa, oke nggak nih desa A, desa B, desa C gitu kan? Oh ternyata pas dilakukan pengumpulan datanya ternyata ya tadi pas diuji petik nggak sesuai. Banyak caranya kok kalau misalkan tadi bukan hanya dari segi quality gauge-nya, bisa jadi tadi uji petik gitu kan, bisa juga tadi dari penghitungan standar errornya, bisa juga dari PES kalau dia pendataan lengkap seperti itu. Oke, itu untuk kualitas data ya. Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau didiskusikan secara umum terkait materi statistik sektoral, sudah dapat gambaran belum? Nih kita coba cek dulu nih. Tadi saya Belum Bang, saya belum Bang. agak agak ini tadi itu agak apa namanya terkait dengan ada pihak ketiga di Kota Pontianak. Nah ini bentar dulu Iza ya, tahan dulu, bentar nanti baru ke Iza. Silakan Bang Iza. Ini ada ini nih apa namanya? Ada di Sambas dengan di Sintang nih, ada didampingi sama Erat. Mungkin boleh dari Sambas dulu kali ya. Sejauh mana pendampingannya di sana? Boleh ke Dimas kali. Silakan Dimas. Udah pindah bang, Ustadznya. Ustadznya sudah tidak di kami lagi, sudah pindah ke NTB. Oh, tapi kan masih stay di sana kan? Oh ya, mungkin Yusefnya, saya belum dapat informasi lagi sih terakhir. Yusefnya ke apa tetap Tapi ada di sini. terakhir Cuman kalau terakhir pendampingannya gimana? Kalau terakhir untuk pendampingannya sejauh mana mereka? Nah itu. terakhir kemarin kan selama 2022, 23 sampai 24, kemarin kita sudah didampingin terkait dengan pelaksanaan penyusunan probis, kemudian rencana aksi untuk sampai dengan tahun 2024 kalau nggak salah. Nah, kemudian ada juga pendampingan untuk pembuatan data prioritas. Halo, Assalamualaikum. Halo, Jadi Yogi. tiga itu sih yang kami ingat sih untuk Itu. pendampingan dari mereka sama beberapa kegiatan-kegiatan terkait penjelasan fasilitator dari pusat ya mungkin terkait dengan data dan sebagainya. Dari situ sih untuk pendampingan dari user sendiri. Jadi yang output yang sudah dihasilkan sih dari mereka sih yaitu kita sudah punya probis untuk sampai 2024. Kemudian renaksinya yang harusnya diperbaharui kembali nanti untuk sampai 2025 sampai 2026. Kemudian tadi data prioritas yang memang seharusnya diupdate tiap tahun. Tapi yang kemarin 2024, kemarin dibantu USAID juga tuh untuk data prioritas, penyusunan data prioritasnya. Itu sejauh mana tuh membantu tingkat kematangan penyelenggaraan statistik level Pemda-nya itu? Membantu sekali nggak atau sampai karena gara-gara didampingi malah Pemdanya males gitu kan? Kabur jadi peratnya. Kalau kami sih merasanya membantu sih ya. Jadi memang utamanya mereka kan yang punya inisiatif fasilitatornya, mereka yang inisiatornya untuk pelaksanaan tadi kegiatan-kegiatan Satu Data Indonesia, Forum Satu Data itu. Jadi kemarin sebelum ada EPSS pun kami rasa sih nggak akan gerak tuh kalau belum nggak ada fasilitator tersebut gitu. Jadi sampai sekarang kan udah ada EPSS, sudah ada ini kan dari Bappenas, ya mungkin kedepannya bisa lebih mandiri untuk Pemda kita. Cuman sampai saat kemarin sangat-sangat membantu untuk penyedia tersebut gitu. Baik, makasih. Dari Sintang sendiri gimana? Ini ada siapa nih yang biasa mengikuti bareng rapat? Airia mungkin? Iya Bang, kurang lebih kayak Sambas. Kalau terakhir tahun 2024 itu alhamdulillahnya untuk probis, renaksi, dan pokoknya yang SK segala macam itu sudah dirampungkan sama mereka. Cuman sekarang saya masih agak ngawang tahapnya karena kan masih ini di internal Bapeda ya. Kemarin kalau nggak salah Nggak pernah di diajak mereka, rapat ya? Nggak diajak nggak, rapat saya ya? yang jarang ikut rapat loh. Lanjut, Nggak. lanjut. Ya jadi kemarin itu terakhir itu nyusun probis sama-sama, terus dari Bapedanya mau merampungkan ini katanya mau meneruskan ke bupati segala macam. Nah itu saya nggak ikutan tuh kemarin. Mungkin Bang Anggiat ada juga ketika rapatnya. Terus terakhir rencananya di tahun ini karena kemarin kan sebenarnya Sintang itu udah jadi nih websitenya tapi kena hack. Jadi ini Website Satu Datanya. iya website satu datanya tuh kemarin Sebelumnya kan berarti belum ada. ya jadi
baru tahun 2024 awal baru mulai di ini kan di rilisnya, dan sebenarnya sudah ada tapi karena dihack itu jadinya mulai dari awal Bang. Jadi sekarang itu pakai domain baru juga kalau nggak salah. Aduh lupa aku namanya, gara-gara masih uji coba kemarin baru diajarin juga. Jadi itu bareng sama akademisi dari UI ngebangun website baru gitu, bareng Diskominfo Sintang juga. Nah, jadi yang sekarang dilakukan di Sintang itu adalah kembali lagi me-input datanya, karena kan memang harapannya sebenarnya data-data itu tuh sudah tersedia di website yang memang dirilis kemarin kan, yang memang dibangun sama Diskominfo dan site eratnya. Nah, rencananya bulan ini mau diinin lagi. Cuman kalau di sepemahaman saya tuh yang kendalanya di sini tuh di Pemdanya karena sering ganti-ganti operator gitu. Jadi untuk menjelaskan lagi misalnya untuk lanjut gitu kan dari Probis, Renaksi, kita ini tujuannya apa sih, itu berulang lagi dari awal lagi karena kadang ya tadi operatornya ada yang ganti-ganti lah, ada yang dia harusnya staf A yang ditugaskan malah jadi staf B yang datang. Itu sih yang masih perlu dibenahi kalau di sini. Tapi overall dari Bapedanya, Diskominfo dan USAID eratnya cukup banyak membantu juga kalau di sini. Jadi nggak terlalu keteteran lah. Oke, siap. Kasih infonya ya. Oke, begitu. Izin nambahkan Jadi ya Bang ada. ya. Oke, siapa nih? Oh, ada Giat. Nah, ini Ah, Giat nih yang biasa ikut nih. Mana terkait Giat? USAID eratnya itu memang kalau di Sintang itu kalau tanpa USAID erat sepertinya SDI dari Bapeda atau Kominfo-nya nggak mampu jalan gitu. Jadi memang Kenapa ini nggak mau jalan? bukan nggak mau Ngesot jadinya. tapi nggak mampu gitu, nggak mampu. Jadi beruntung juga kemarin ada bantuan dari USAID erat jadi bisa progresnya lumayan lancar gitu ya. Jadi memang kalau terkait ini memang kesadaran data di Sintang itu masih agak lemah ya. Jadi kita pun kemarin udah ngumpulin mereka sampai 18 OPD, kita kumpulin ke kantor gitu ya. Ada 5 hari dalam seminggu ya Ria ya. Kita seminggu ganti-gantian tuh OPD datang ke kantor tuh 6 OPD, 6 OPD gitu ya. Tapi itu pun masih ada yang Datang ke bolong kantor nggak datang gitu. BPS. Ke BPS kita Ngapain tuh? terkait penyusunan metadata, juga rekomendasi statistik, Oke. sama pembinaan Mm-mm. statistik sektoral lah. Kita langsung adakan rapat di ruang rapat mengundang mereka supaya intensif sih. Kita undangnya 5 sampai 6 OPD Betul. ya. Dan itu juga Ya, di coaching klinik lah ya ya coaching bentuknya. klinik. Ya, tapi itu juga kita Mm-mm. bekerja sama dengan USAID Erat di situ ya. Nah, dari Oke. dari USAID Erat itu kemarin ada inovasi gitu lah ya, mau membuat tematik gitu ya. Jadi kayak Hmm. portal satu datanya itu tematik kemiskinan gitu misalnya atau indikator makro apa. Jadi yang mau ditampilkan di situ lebih nggak cuma data-data aja tapi lebih ke situ. Tapi kan kemarin koordinasi dengan itu ya analis dari Yuset Eratn itu ya kita ini kan sementara cuma ngupload aja kan. Tapi sebenarnya yang di satu data itu kan yang harus terupload di situ kan sudah data yang terstandar semua supaya bisa Harusnya. dimasukkan ke portal satu data. Kalau ini kan ya masih proses upload aja kayak tadi kata Ria kan sempat dihack atau segala macam hilang semua. Ini diupload lagi. Jadi proses untuk mengkaji data itu nanti menyeleksinya masih panjang lah kayaknya. Itu aja sih Bang. Terima kasih. Ya, oke. Makasih ya sharingnya ya. Oke. Bang Yogya, saya mau Kalau nambahkan sedikit. silakan Pak Tommy. Halo, Iya, tadi silakan barusan Pak Tommy. saya menghubungi teman di Kominfo. Jadi yang sempat saya sampaikan kemarin, saya mau menguatkan kembali. Ternyata betul yang mereka itu meng-hire konsultan dari Jogja katanya. Meng-hire konsultan mengadakan yang namanya survei identifikasi statistik sektoral. Jadi Oke. masing-masing OPD didatangi, kemudian ditanya-tanya. Saya nanya, loh, kenapa nggak dilakukan sendiri? Saya bilang. Kami sudah pernah katanya, tapi hasilnya justru kurang memuaskan. Jadi sekarang pakai pihak ketiga, jadi seperti digaruk lah, digali, diwawancara OPD-OPD itu apa-apa nih kegiatan statistik sektoralnya. Nah, jadi si konsultan ini sepertinya memang sudah terbiasa melakukan itu gitu loh. Jadi dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Nah, jadi
hasilnya udah dapat. Nah, jadi sudah dipetakan bahwa kalau PD ini statistik seorangnya adalah ini gitu. Nah, berarti tinggal ke depannya tinggal penguatan kualitasnya aja barangkali seperti itu. Cuman saya pikir kok istilahnya kok si Pemkot ini agak gila apa gila. Kok sampai 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 apa meng-hire konsultan sedemikian seriusnya gitu gitu. Nah, saya pikir tadi non profit gitu. Saya bilang di kabupaten lain pakai USAID. Dia malah bingung. Iya, ada kah katanya? Kayak gitu. Pemkot Pemkot kaya beda, Pak. Mau Ya Pemkapnya juga mudah-mudahan. mau kayak gitu, tapi nggak ada duitnya. Tuh Arif mau senyum-senyum tuh langsung tuh kan. Pemkapnya nggak ada duitnya, syukur-syukur erat bantu tuh gitu kan. Di Sintang sama itu. Kalau mau mereka juga Jadi ada, tapi kan nggak ada duitnya. Belum juga nggak ada will atau niat dari pemerintah daerahnya lagi kan, pimpinannya. punya pemerintah daerah Kota Pontianak sedemikian seriusnya tentang barang Ya, satu ini gitu ya. Oke gitu aja. siap, Makasih. siap. Oke. Nah, oke, kita udah bahas nih dari yang oke-oke nih, yang lumayan niat nih. Coba kita bahas dari yang sisi yang agak-agak ini nih Pemdanya nih. Mungkin dari Kayong dulu sebelum ke Melawi ya. Nanti mohon Melawi. Ini Kayong siapa perwakilannya nih? Kayong? Halo, ada Pujo, ada Ya, Zulfa. dia Zulfa jangan nih, baru pindah nih. Kayong kali ya? Pujo kali ya. Silakan ready, Jo. Bang. Ready. Mana Biar muncul wajahnya ya. nggak ada nih? Butuh wajah nih. Gimana Jo? Aduh, sinyalnya lagi itu sih, Bang. Lagi tidak bagus. Oh, oke, oke, nggak apa. Oke, Lanjut, lanjut Jo. gimana Bang? Apa yang bisa diomongin? Jadi gimana nih kalau ini kita tadi kan udah Kota Pontianak, Pemda Kayong. Mempawah, Sambas itu kan lumayan ya, maksudnya statistik sektoralnya lumayan matang lah sih itu kan. Nah kalau di Kayong nih nanti sama Melawi nih, ini yang agak-agak nih Pemdanya nih, gimana nih kalau kondisinya di sana? Lumayan susah sih, Bang. Jadi mereka itu harus dipecut dulu. Kita yang ingin nguber-nguber, mereka baru gerak. Terutama Kominfo-nya sih. Nah, Kominfo-nya kalau tidak diuber-uber, kayaknya saling-saling menunggu lah. Itu. Apalagi sama Bapeda tuh. 2 tahun ini agak macet kalau sama Bapeda. Kayak gitu, Bang. Jadi pengennya sih kalau bisa jalan sendiri ya walaupun harus bertiga ya antara Kominfo, Bapeda, BPS bareng-bareng gitu ya. Tapi eh, kalau bisa sendiri sih di masuk eksekusi sendiri. Tapi nggak mungkin sih karena ketika BPS masuk ke OPD, teman-teman OPD itu ini mau ngapain lagi kok udah ada kayak wali data kayak nggak ada Bapedanya kayak gitu sih. Jadi agak susah Oke. susah Jadi diajak kerjasama terus eh, operatornya pun banyak ganti. Itu sih tiap tahun ganti. Tapi kemarin udah dievaluasi, dibikin kayak SK gitu ketika ada ganti membekalkan ke yang baru tadi sih Bang. Kayak gitu. Jadi kalau di Mempawah itu Pakai SK operator. Trimaskitirs ya. Kalau di Mempawah ya, Trimaskitirs ya. Kalau di Kayong nih segitiga bermuda gitu ya. Masuk ke sana kejeblos, masuk ke sana lagi kejeblos hilang gitu kan. Jadi Nggak dapat datanya apa-apa gitu. hilang. Segitiga bermuda. Oke. Terus upaya apa tadi ini? Ada nggak? Maksudnya udah tahu nih, pasti kan dari 2019, 2020, 21, 23, 24 ada nggak ibaratnya masih melakukan cara yang sama kah biar untuk bikin Pemdanya nih sadar gitu? Ada nggak? Maksudnya Kalau benar-benar kami apa sih yang kemarin harus juga ditarik ini? bikin ada Bang, kemarin udah coba bikin matris kegiatannya untuk setahun ke depan. Kemudian udah di akhir tahun tuh udah di November sih tepatnya. Nyamperin ke PJ-nya dan PJ Bupati ini. Oke, dengan hasil EPSS yang rendah itu, nah PJ akan menyurati beberapa OPD yang mungkin nanti jadi sampel gitu kan, untuk lebih aware lagi gitu sih. Jadi kita coba pegang itunya, pegang pucuk pimpinannya. Kalau sebelumnya sih ya kita datang tapi pucuk pimpinannya agak itu sih agak tidak terlalu aware juga sih Bang. Gitu. Oke, oke, paham, paham lah. Balik lagi ke pucuk Oke, sih. sip, Kalau kita makasih kan Jo. sebagai bawahan kan gitu kan.
ngikut aja. Siap. Nanti bagian ini akan dibahas ya. Nanti soalnya dari provinsi Oke. sekarang juga agak mendorong nanti ini ke depannya. Cuma nanti kita bahas Belanda ya. Sebentar lagi. Melawi dulu. Melawi silakan perwakilan Melawi. Siapa? Perwakilan Melawi. Halo Melawi. Gimana nih banyak anak baru nih Melawi nih. Halo, ada yang bersedia? Alvina, Fadia, Raisa, silakan. Ini kalau dari segi senioritas kayaknya Raisa nih. Mana Raisa? Halo. Izin Bang. Raisanya lagi Oke, siapa keluar nih? sebentar. Alvina. Siapa suaranya nih? Alvina, oh silakan Alvina. Alvina. Sebenarnya Ya, kalau silakan. yang ikut Zoom kali ini kayaknya Alvina kalau dari sekarang Melawi kan baru. Alvina di seksi mana nih? Saya sekarang pegang IPEK. IPEK. Sebelumnya Sebelumnya distribusi. tahun lalu sudah ikut juga pembinaan sektoral, sudah pernah terlibat sebagai tim. Belum. Baru tahun Jujur ini. kami yang ikut Zoom sekarang itu kami baru semua. Baru bergabung Baru di semua. PSS. Oke, Ya. siap. Tapi Raisa kemarin pas aku ke sana udah dapet lah, Pak tidak. Oh iya. Kan ada kemarin ya. Oke, terus gimana nih Ya. jadinya? Udah dapat gambaran Oh. betapa ribetnya Pemkab Melawi ini. Ya, itu kayaknya udah rahasia umum sih kayak. Mm-mm. Kalau Terus kalian soal gimana? Udah ada hasil rapat internal gimana nih? 2025 masih mau tetap kalah sama keadaan atau mau akan fight lagi nih? pastinya sih kayaknya bakal fight ya Bang. Cuma Nah, jujur kami belum ada bahas ke depannya bagaimana buat 2025 ini. hmm. Cuma ya kita bakal kayaknya berusaha lah gimana nantinya biar bisa harapannya sih lebih baik dari tahun lalu. Oke, siap. Kasih Alvina ya. Oke, Oke, sama-sama Bang. baik. Baik Bapak Ibu. Jadi tadi Bang Arif juga udah menyampaikan ya, Arif ya, bahwa kalau untuk ke level high level meeting, kita nggak bisa nih yang dijelaskan di materi-materi yang sekarang, yang dijelaskan di pembina statistik ini, statistik sektoral ini nggak bisa masuk nih kalau misalkan di high level meeting gitu. Materi-materi ini sangat-sangat teknis sekali gitu. Tapi high level meeting juga itu penting dalam melakukan pembinaan statistik sektoral. Nah, sedangkan high level meeting nggak mungkin kalau kita yang masuk ke sana. Harus ada peran kepala di sana. Nah, di sini juga mungkin nanti teman-teman ya, bahwa untuk masuk ke statistik sektoral itu tidak bisa kita ujuk-ujuk langsung ngomongin probi statistik kayak gitu. Pasti mulainya dari high level meeting dulu. Ngomongin cerita IKU, ya kan, ngomongin cerita data-data makro, terus hubungannya dengan data-data sektoral seperti apa. Kemudian setelah itu intervensi. Udah ngomong sampai intervensi kebijakan, itu pasti udah ngomongnya dengan statistik sektoral. Karena mereka ketika mau melakukan intervensi kebijakan, ya kan, itu pasti butuh statistik sektoral. Karena yang punya BNBA itu bukan BPS. Yang punya BNBA by name by address, ketika intervensi itu kan kita tidak bisa pakai angka 7%-nya itu mana, tapi harus orangnya siapa, desanya mana, daerahnya mana, RT RW mana. Nah, itu ketika masuk ke BNBA ini, intervensi kebijakan, ini pasti ngomongnya statistik sektoral. Nah, ketika ngomong statistik sektoral, baru kita bisa masuk nih, di mana nih kualitas data sektoralnya di sana. Nah, pembukanya itu jalannya adalah dari pimpinan. Nah, makanya di sini peran nanti teman-teman di pembina statistik. Kalau untuk yang udah mature, rata-rata saya udah yakin antara kepalanya dipaksa harus hadir atau kepalanya sudah terbiasa hadir. Ya, itu kalau misalkan di Kota Pontianak kepalanya harus terpaksa hadir, ya Pak ya, Pak Tommy ya. Karena kalau nggak hadir, aneh sendiri tuh misalnya di sana, karena udah mature sekali di sana, udah dewasa. Nah, untuk kepala-kepala yang lain mungkin yang udah terbiasa hadir, pasti itu. Apalagi kalau misalkan sudah, bahkan kalau lebih advance-nya lagi, lebih majunya lagi, itu kalau kepala-kepala yang sudah terbiasa menjadi narasumber untuk pembahasan indikator-indikator makro. Berarti kalau misalkan seperti itu, pengakuan Pemda terhadap kita, berarti kan kita semakin naik lagi nih, prestis lagi gitu. Nah, dengan seperti itu nanti akan membuka jalan nih bagi kita untuk masuk nih, pelan-pelan kita masuk nih ke level kabitnya kah, ke level kadisnya kah. Kita pelan-pelan harus memberanikan diri untuk berbicara lebih. Nah, teman-teman yang pembina statistik sektoral di sini juga tidak hanya bukan sorry
bukan hanya menguasai materi yang sudah kita ajarkan. Teman-teman juga harus bisa menguasai indikator-indikator makro yang dirilis BPS. Karena dengan begitu, ketika ngomong ke Pemda, kita kuat gitu loh. Kita bisa menghubungkan relasi, hubungan antara data-data sektoral yang dimiliki Pemda dengan data-data makro yang dimiliki kita. Kalau kita nggak paham, kita nggak kuat dengan indikator makro yang dipegang kita, berat ketika ketemu sama Pemda gitu. Karena dari situlah celah masuknya nanti ketika kita bahas statistik sektoral. Kita belum tentu kita bisa bahas statistik sektoralnya nanti, misalkan data pendidikan, data apa. Ternyata pas kita cek, Bapak Ibu APM-nya BPS yang dirilis BPS berapa sih? Nggak tahu, nggak pegang. Mau ngeran dulu. Nah, itu yang berat nanti kayak gitu. Karena pasti nanti akan ada, pasti akan ada forum-forum tematik ketika bahas statistik sektoral. Nah, oleh karena itu pentingnya juga tadi teman-teman melakukan internalisasi bahwa pembinaan statistik sektoral ini bukan hanya bebankan ke kita saja yang hadir di pelatihan ini, melainkan memang tupoksi bersama semua. Tadi, oleh karena itu teman-teman di teknis juga, nanti yang mungkin tidak hadir di sini, mungkin harus juga mendapatkan materi ini. Dan juga teman-teman teknis juga bisa melihat dari kacamatanya, bukan hanya kacamata di bidang dia sendiri. Karena data lain pasti akan juga terkait dengan data-data di bidang yang lain juga. Ketika ngomongin misalkan contoh sekarang penurunan daya beli itu juga pasti ada hubungannya dari sisi ekonomi maupun sisi inflasi di distribusi. Itu juga harus dikuatkan juga nanti pemahaman indikator makronya. Nah, oleh karena itu, nah ini asal mula kenapa kemarin muncul tuh dashboard Kuda Sembrani, ya kan? Salah satunya untuk membantu pemahaman kita terhadap indikator-indikator makro yang dirilis kita, maupun relasinya terhadap variabel-variabel lain. Nah, itu sebenarnya untuk memudahkan Bapak Ibu. Kalau misalkan baca-baca di sana, itu bisa dapat kisi-kisi sedikit. Paling tidak, itu memudahkan untuk masuknya nanti ketika membina statistik sektoral. Kami masuk dengan dari situ, kami dapat guide dari Dinas Sosial. Dinas Sosial mau juga belajar. Pak, kami juga mau nih untuk visualisasi data seperti ini, ternyata butuh nih kami. Ternyata, ya kan, data-data selama ini kami banyak pegang datanya, tapi kami tidak tahu mau dipakai untuk ngambil kebijakan, intervensinya seperti apa. Nah, ternyata mereka dari segi pengumpulan datanya mungkin sudah oke, tapi dari segi pengolahan dan analisisnya mereka perlu dampingan. Nah, dari situ kita bisa masuk gitu. Nah, mungkin di tempat lain mungkin beda-beda. Tiap Pemda tidak bisa disamaratakan. Mungkin ada yang level kematangannya sudah oke sekali. Mungkin bantunya kita di sisi kajian, bukan lagi di analisis dan visualisasi data. Mungkin sudah sampai pendampingan di level kajian. Mungkin di Kota Pontianak, mungkin dengan Kubu Raya, mungkin bisa sampai se-advance itu. Tapi mungkin beda lagi di Mempawah. Di Mempawah mereka butuh untuk pendampingan di pengumpulan data dan visualisasi data. Dibantu juga kemarin sama si Arif dengan timnya di sana gitu. Mungkin beda lagi kalau mungkin di Sambas, mungkin di mana lagi, beda lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu melakukan identifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh OPD. Masing-masing OPD itu juga berbeda lagi. Masing-masing Pemda juga berbeda juga tingkat kematangannya. Oleh karena itu, ya kalau misalkan sih kayak belut ya, licin, kanan kiri, bisa semua gitu, bisa masuk gitu. Itu mungkin tambahan dari saya ya terkait pentingnya peran pimpinan nanti untuk masuk membuka jalan bagi kita. Bahkan kalau bisa saya bilang, bahkan pentingnya pimpinan menjadi narasumber banyak eh, kegiatan di Pemda itu salah satu indikasi bahwa ini oke nih, harusnya pembinaan statistik sektoral sana dia jalan dengan baik. Begitu. Itu mungkin tambahan dari saya. Pak Tommy dengan Arif, mungkin? Atau mungkin Iya, teman-teman mau diskusikan ya? jadi Ya, gini, silakan Pak Tommy. dari kemarin juga kan saya sudah ingatkan kan Bang, bahwa seingat saya sudah mengingatkan bahwa kita semua dari berbagai fungsi itu harus tahu semua indikator makro yang kita punya gitu loh. Nah, itu yang paling pentingnya situ dulu. Sebelum kita menguatkan orang di luar, kita kuat dulu punya kita sendiri dulu di dalam kan gitu ya. Nah, jadi kalau memang udah kita sendiri punya udah kuat, nanti kan bisa nanti ada bridgingnya dengan punya mereka yang satu sektoral kan begitu kira-kira sederhananya. Oke, itu. Bang Arif, gimana Bang Arif? Ini pengalaman yang sudah masuk nih, bahkan sampai pendampingan nih, sampai visualisasi datanya di sana ya. Ya, betul. Kita bangun juga kami memang beda beda Pemda, beda Suaranya agak beda. kecil. Nah, Suaranya agak kecil. lagi ya. Ada kayak tadi. Oke, emang baru tahu juga ya kalau beda Pemda, beda kebutuhan. Kalau kami memang di daerah eh, Mempawah tuh lagi membangun Mempawah Comment Center ya. Mereka apa lagi senang-senangnya dengan dashboard. Jadi kalau ada dashboard kemarin pada kami juga membinakan gitu bagaimana tidak hanya sebatas membina
visualisasi bagaimana cara mengelola datanya, juga bagaimana cara pivot data, kayak gitu sih Bang. Kalau kami di sini lebih kepada inisiasi dari mereka minta apa gitu, minta dibantuin tentang pengelolaan data. Dan ujung-ujungnya kita transaksinya apa? Udah dibantu nih, bikinlah surat rekomendasinya, laporkanlah metadatanya, kayak gitu. Jadi kan itu bantu gitu kan, itu kepala gitu. Ya, begitulah menurut saya. Oh, Bang, nanti kan ada kelembagaan ini lanjut nggak? Atau kelembagaannya nggak di skip aja? Kelembagaannya ada ya? Aduh, kelewatan ya Tapi aku. nggak, Ada ya forum, tapi enggak, tapi kelembagaan juga kurang lebih juga yang kita kurang diskusikan lebih sih. dari Heeh. resume dari semuanya. Dari semuanya tadi. Jadi kelembagaan kayaknya Bapak Ibu bisa baca sendiri lah ya. Kayaknya soalnya kalau baca slide itu terlalu teoritis gitu. Kita sampai kelewatan nih kelembagaan nih. Karena memang niatnya memang lebih banyak diskusi umum ini. Itu. Oke. Eh Tadi terus kita angkat tangan tuh, Bang Yoga. oh Iza, ya silakan Iza. Ya, Iza, izin Bang. mana Iza? Sebenarnya Ya, silakan. tadi agak tertarik sebenarnya dari yang pembahasan Bang Arif yang dulu terkait apa ya pembagian dari 3 level itu ya. Yang paling tinggi itu level pimpinan, kemudian manajerial, kemudian bagian akar rumputnya lah bahasanya dalam artian kayak gitu. Sebenarnya kemudian saya karena belum pernah langsung ikut kegiatan PSS-nya, itu tuh kebayang gimana nanti penerapan di masing-masing kabupaten gitu. Dalam artian kan di kabupaten ada tim PSS ya. Nah, apakah nanti harus ada pembagian apa namanya? Mungkin level yang paling bawahnya ini ngebantu nanti operator dari OPD buat apa? Mungkin nanya-nanya tentang rekomendasinya, mungkin nanya-nanya tentang apa kegiatan yang mereka lakukan, atau gimana ngajarin mereka gimana cara entry-nya. Kemudian level manajerial mungkin hubungan antar dinas gitu ya. Mungkin kalau yang pimpinan mungkin apakah level bupatinya atau kayak gimana? Apakah nanti pembagiannya kayak gitu untuk bahasanya kan mungkin saya selalu ngebandinginnya mungkin kayak organisasi lapangannya di survei gitu ya, survei atau sensus gitu. Saya agak kepikiran kayak gitu pembagiannya. Apakah memang ada pembagian kayak gitu untuk kerja di kerja di level kabupaten PSS ini. kota gitu untuk PSSI ini gitu. Gitu. Kalau Mungkin untuk itu. langsung dijawab aja ya, nanti Arif bisa Ya. nambahkan juga. Kalau misalkan untuk PSS sendiri itu bagaimana mekanisme cara kita melakukan pembinaan itu tidak ada juknis khususnya yang harus sampai level itu ya. Tapi kami pernah kalau misalnya di level provinsi maupun di kabupaten juga pernah menyampaikan saran bahwa kalau di forum satu data itu ada high level meetingnya. Paling tidak ya kan satu data Indonesia itu di level dinas itu dipegang minimal sekretaris daerah, sekretaris dinasnya gitu kan. Kalau pimpinan tertingginya pasal 4 tuh yang memimpin sekda, kadis-kadisnya, minimal sekdisnya. Jadi ketika hubungan kita minta data atau transaksi data antar dinas itu kan, ataupun mereka mau menyepakati suatu kesepakatan tertentu terkait data prioritas atau data penting mana yang harus dikumpulkan, itu paling tidak sekdisnya tahu gitu loh. Itu salah satu proposal kami ketika kemarin di level provinsi. Jadi sekdisnya itu jalan berperan gitu loh, mimpin di forum satu datanya itu di level forum satu datanya. Nah, kemudian di high level meetingnya mungkin tadi ada forum-forum high level meeting tertentu yang ketemu isinya kepala dinas gitu, bahas isu-isu terkait data-data tertentu atau tematik tertentu terkait indikator tertentu. Itu beda di sisi tematiknya ya, beda-beda nanti. Bisa jadi khusus tematik apa tentang kemiskinan, bisa tentang IPM, tentang inflasi, atau mungkin tentang pertumbuhan ekonomi. Nah itu. Kemudian yang jelas kalau yang paling sering itu pasti nanti ada pertemuan forum data tuh, forum satu data yang di sisi pemenuhan untuk wali data. Itu biasa Kominfo tuh pasti ada tuh. Itu kan kalau udah pasti ada forumnya itu sekalian aja nanti masuk. Itu sangat-sangat teknis sekali ya pengisian datanya. Nah, itu bisa juga nanti diisi dengan materi-materi metadata, semantik yang sangat-sangat detail sekali. Tapi intinya tadi yang kena dulu nih biar orang sadar dulu kenapa sih kita perlu mengumpulkan data, ya kan? Kenapa sih data itu penting untuk pengambilan kebijakan? Itu dulu kena dulu tuh. Kalau misalkan orang udah kena dulu pentingnya data untuk pengambilan kebijakan, pentingnya analisis tadi sebelum kebijakan diambil itu ada analisis datanya, ya kan? Atau bahasanya itu evidence based policy-nya dijalankan, enak tuh nanti tuh masuknya yang kecil-kecilnya yang lainnya tadi itu. Tapi kalau yang dari awal nih basicnya belum terpenuhi, samanya kita akan kerja tambal sulam terus. Kita hanya melepaskan guguran kewajiban. Itu sih.
Ya, idealisnya seperti itu ya, idealnya seperti itu. Itu mungkin Bang Arif silakan tambahkan atau Pak Tommy. Bang Arif dulu kali. Eh, Jadi Bang, terkait dengan apa yang sudah kami lakukan dan mengindikasikan berjalan gitu ya, mengindikasikan berjalan, memang saya coba untuk meleveling gitu, meleveling jangan sampai, karena kami pernah pengalaman, kami ngomong masalah metode PDRB ke, misalnya bisa dikatakan pucuk pimpinan gitu. Nah kan ngomong masalah apa gitu tentang sesuatu yang lebih konsep, langsung dipotong kalau ngomong masalah ini ke sana gitu, bukan ini gitu. Jadi kayak kita kok kayak saya itu pembelajaran bahwa oh berarti kalau ketika di depan kita harus tahu nih orang yang kita hadapi gimana. Nah kemudian mungkin ini menjadi apa ya, eh, ketika level prakarsa seperti itu, ketika ngomong masalah. Nah kalau saya pernah mengikuti pimpinan kami ya, kalau ngomong sama PJ Bupati atau Sekda itu yang dibilang apa? Yang dibahas, Pak, nanti kalau misalnya IPS-nya tinggi bisa ke Jakarta loh, bisa di ini loh. Jadi dorongannya tuh dorongan prestasi gitu, dorongan prestasi nanti di Jakarta loh. Nah, pada saat kami tuh ingat saat itu di bulan Agustus sebelum tahun 2024 ini tuh pembinaan di bulan-bulan Juli Sakernas di bulan Agustus ya. Kami ngomong kayak gitu, apa bahwa nanti IPS kalau tinggi ini loh. Seminggu kemudian kepala Bapeda dan kepala Diskominfo datang ke kantor BPS, langsung nanyakan, mereka nggak nanyain bagaimana mendapatkan nilai IPS, apa-apa itu nilai IPS, mereka nggak bilang apa itu nilai IPS, nggak nanya, tapi nanya apa yang harus tim kami lakukan supaya tata kelolanya baik ya gitu. Nah di level itu mungkin kalau kami ya level kepala muda, madya atau muda bisa di level di situ gitu. Nah kita ngomong masalah ide, nah itu kita masalah GSBPM, kita masalah perencanaan, pengumpulan data, itu kemarin 1,5 harian lah kita diskusi di ruang BPS itu antara kepala Bapeda, kepala Diskominfo sama ini datang gitu kan, ngomong masalah gimana IPS ini gitu kan atas arahan dari pimpinan. Barulah ketika sudah oke, kita sudah sepakat, baru anak teman-temannya nih kami lah gitu kan yang muda, kalau di BPS Mempawah ini yang muda yang pertamanya itu kita berarti misalnya ingat ya, kalau misalnya bantuin bukti dukung itu tidak dianjurkan pada saat penilaiannya, tapi sebelum penilaiannya gitu. Kita nggak boleh gitu ngeliatin bukti dukung, nggak boleh ngeliatin bukti dukung, harus Pemda harus cari sendiri. Itu saya juga kurang setuju gitu. Tapi kita tampilkan nih, misalnya apa sih Pak kerangka acuan kerja? Oh ya, kerangka acuan kerja nih apa seperti ini loh, kami 5W1H gitu kan. Tapi menjadi salah ketika kita memberikan itu pada saat penilaian EPSS. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau hanya kita memberitahu bukti dokumennya seperti ini ya oke gitu. Sampai kami di Kominfo itu juga bikin pedoman statistik sektoral Kabupaten Mempawah. Itu benar-benar ATM dari Kota Malang dan Kota Blitar gitu. Benar-benar mereka tuh nyusun buku itu untuk membuat pedoman statistik sektoral Kabupaten Mempawah, dan itu tidak dalam waktu sehari 2 hari. Itu mereka rapat bikin pedomannya itu gitu. Pedoman statistik sektoral di tahun ini, kemudian baru tahun 2024 ada penilaian, itu udah menjadi bukti dukung di mana satu publikasi itu bisa untuk berbagai domain gitu. Dan itu di level operasional atau di level teman-teman kalau di BPS kami teman-teman level muda atau pratama, kalau di sana staf dan kepala seksi gitu. Kami sering komunikasi memang udah dikasih tempat kayak gitu sih Bang Yoga gitu kan. Bang Yoga kalau memang misalnya bisa bisa di teman-teman di kabupaten kota lainnya, saya kan belum pernah gitu kan, baru hanya di Kabupaten Pawah dan hanya pengetahuan saya hanya sebatas ini gitu.
mungkin bisa menjadi apa ATM ya silakan, semoga bermanfaat gitu. Kemudian kalau Anda pun bisa menyesuaikan bagaimana karakteristik Pemda di tempat kabupaten kota masing-masing. Itu Bang Yuda. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bang Arif. Ada lagi Bapak Ibu mau didiskusikan terkait pembinaan statistik sektoral? Silahkan atau sudah lelah semua nih? Belum lah. Masih ada ini nih, post test nih. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini dari Landak nih, gimana senyap-senyap aja nih? Bagaimana Bang Adri di sana Bang Adri? Gimana Bang Adri? Di Landak Bang Adri? Kalau di Landa sih kurang lebih sebenarnya sama Kabupaten Sambas tadi sih ya. Sebelumnya itu SDE-nya di sini juga forum SDE sudah mulai berjalan sih karena dari tahun 2000 mulai 2023 kemarin kita sering intens gitu ketemu dengan forum SDE sama Kominfo dengan Bapedanya gitu kan. Nah, yang menjadi kendala itu terkadang antara mereka aja sih, antara Kominfo sama Bapeda itu kadang-kadang nggak sinkron. Maunya yang si wali datanya mau ya A, nanti sekretariatnya maunya B gitu. Jadi kita di tengah-tengah itu kadang-kadang rada bingung gitu kan. Jadi, nah terkait untuk penyusunan metadata biasanya kita setiap tahun itu ada kayak Dintex ya, ngundang OPD, cuman yang menyelenggarakannya itu dari Kominfo. Dan dari BPS sendiri sebagai pembina data itu sebagai narasumber dan memandu mereka untuk pengisian metadatanya itu dengan pengajuan rekomendasinya juga sih. Cuman balik lagi karena kadang-kadang dari OPD itu sering bertanya manfaat kami untuk nyusunnya apa sih gitu. Mungkin sama dengan pemda-pemda lainnya juga gitu kan. Nah, dari situ terkadang kita harus intern lagi nih dengan wali data. Dari wali data itu kita harus intens berhubungan dengan wali data untuk menghubungi OPD-OPD yang akan mengajukan rekomendasi atau metadatanya seperti itu aja sih. Kendalanya ya seperti itu semua sih. Siap, makasih banyak Bang Adri. Semoga sukses ya nanti ya, bina di Landak. Oke.